Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, coba anak-anak ingat materi pembelajaran kita minggu lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang coba sebutkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui. Ya, benar. Salah satu ciri-cirinya yaitu tumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia pada tema 1, subtema 2. Tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah saat kita masih kecil dan saat kita sudah besar seperti sekarang? Lalu ingatkah kalian saat masih bayi, apakah kalian dapat berjalan sendiri? Atau sudah bisa membaca buku dengan lancar seperti sekarang? Tentu tidak kan? Perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, membaca, dan lain-lain itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Lalu, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan pada manusia mengacu pada perubahan fisik seperti bertambahnya ukuran berat dan juga tinggi badan. Pertumbuhan ini terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Salah satu contoh pertumbuhan dapat kalian lihat pada gambar, yaitu manusia mengalami perubahan tinggi dan juga berat pada tubuhnya. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kepintaran menjadi orang yang dewasa. Perkembangan ini berawal dari tidak bisa menjadi bisa. Salah satu contoh perkembangan yaitu pada saat kalian masih bayi, kalian hanya bisa digendong oleh orang tua kalian. Tetapi seiring perkembangan fisik, kalian mampu merangkak, berjalan, bahkan hingga berlari. Contoh lain dari perkembangan yaitu saat masih bayi kita tidak dapat makan sendiri, tetapi saat sudah dewasa kita mampu makan tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, faktor makanan. Yang kedua, kebiasaan berolahraga. Yang ketiga, keturunan atau gen. Dan yang keempat, rekreasi. Kita bahas faktor yang pertama, yaitu makanan. Makanan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi seimbang. Lalu, apa saja macam-macam makanan sehat dan bergizi? Yang pertama, ada makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. 3, sayur-sayuran, 4, buah-buahan, dan yang kelima, susu. Makanan pokok biasanya mengandung banyak karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk biasanya mengandung protein. Protein ini dibagi menjadi 2, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tempe dan tahu. Yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Oleh karena itu, anak-anak harus suka makan sayur-sayuran ya, biar sehat.
Contoh dari sayur-sayuran ini yaitu ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan biasanya mengandung banyak vitamin, sama seperti sayuran. Contohnya ada apel, anggur, jeruk, dan pisang. Dan yang terakhir yaitu susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, dan lemak. Faktor pertumbuhan dan perkembangan yang selanjutnya yaitu kebiasaan berolahraga. Berolahraga ini dapat membuat tubuh kita menjadi sehat, segar, dan tidak lemah. Meskipun di rumah saja, kita harus tetap berolahraga. Selanjutnya, faktor pertumbuhan dan perkembangan yaitu gen atau keturunan. Gen sangat berpengaruh pada ciri dan juga sifat manusia. Contoh yang diturunkan dari gen yaitu bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, bentuk hidung, dan lain-lain. Selanjutnya ada rekreasi. Rekreasi ini membuat tubuh dan pikiran kita menjadi lebih santai dan segar, sehingga akan mempengaruhi faktor pertumbuhan dan juga perkembangan kita. Pada gambar ini, kalian dapat melihat tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama dimulai dari bayi, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi balita, selanjutnya anak-anak, yaitu masa kalian sekarang ini pada tahap anak-anak, kemudian remaja, dewasa, hingga lansia atau lanjut usia. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda dan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan berolahraga, keturunan dari orang tua, dan juga rekreasi. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan selalu memakai masker saat kalian keluar rumah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.